Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dengan NIM B0222-074 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Negeri 11 Maret. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sastra Mistik yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta. Pada video ini, saya akan memperkenalkan seorang tokoh sufistik yang bernama Rabiah Al-Adawiyah dengan julukan sebagai ibu dari para sufi besar. Terdapat 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, biografi dari seorang Rabiah Al-Adawiyah. Kedua, pertumbuhan Rabiah sebagai seorang sufi. Yang ketiga, karya dari Rabiah. Dan yang terakhir, keempat adalah ajaran tasawuf dan pemikiran akhlak dari sosok Rabiah. Nah, pada poin pertama terdapat biografi Rabiah Al-Adawiyah. Rabiah Al-Adawiyah adalah tokoh sufistik yang terkenal di dunia Islam dan mendapat julukan sebagai The Mother of the Grand Master, atau ibu dari para sufi besar. Rabiah Al-Adawiyah merupakan putri dari Ismail yang memiliki 3 saudara. Ia dilahirkan pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi dengan nama lengkap yaitu Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisyah di Basrah, Irak. Ia tumbuh dan besar di kota Basrah dengan kemiskinan dan kesederhanaan di tengah kekayaan kota tersebut. Namun, Rabiah menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan dan keimanan yang sungguh luar biasa. Rabiah yang sejak kecil telah diajarkan agama oleh ayahnya, yaitu Ismail, seperti Qanaah dan Wara. Rabiah memiliki sifat kegemaran akan membaca Al-Quran, sehingga menjadikan ia hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Rabiah yang tumbuh di lingkungan keluarga biasa dengan orang soleh yang penuh zuhud, menolak harta dunia, dan enggan meminta pertolongan pada orang lain. Ia tidak terlalu memiliki banyak aktivitas di siang hari, karena pada malam harinya ia gunakan untuk bermunajat kepada Sang Pencipta. Nah, sosok Rabiah ini merupakan sufi pertama yang memperkenalkan konsep mahabbah dalam bidang tasawuf. Selanjutnya, pada poin kedua ini akan membahas tentang pertumbuhan Rabiah sebagai seorang sufi. Rabiah pernah berada pada fase di mana membaca Al-Quran, merasa terdapat kekurangan dan merasa dirinya tidak cukup mencintai Allah. Lalu ia memberikan seluruh hidupnya tanpa rasa takut dan rasa harap kepada Tuhannya dan berusaha mencarinya melalui cinta kasih serta kerendahan hati. Dalam kesendiriannya, ia berpikir bahwa rasa cinta kepada Tuhannya haruslah benar-benar murni tanpa rasa takut akan neraka dan tanpa harapan masuk surga. Itulah cinta yang dimaknai oleh sosok Rabiah, hingga ia merasa pada tingkat kesempurnaan dalam hubungan dengan Tuhannya dan merasa hanya Dia dalam setiap ciptaan. Dalam kisahnya, Rabiah juga pernah menjadi budak yang dibeli oleh keluarga yang berasal dari kaum Mawali Al-Atik, yang masih ada hubungannya dengan Bani Adwa. Al-Atik berasal dari suku Qais, dari situlah dikenal dengan Al-Qaisyah atau Al-Adawiyah. Tuan yang membeli Rabiah memperlakukannya dengan kejam, namun ia melakukan itu semua dengan kekuatan iman yang luar biasa. Pada siang hari, ia melakukan segala macam pekerjaan yang diperintahkan, dan saat malam hari ia gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Suatu ketika, saat malam hari, saat Rabiah sedang berdoa, dari celah kamar tuannya mengintip dan mendengar suara doa yang sedang dilakukan oleh Rabiah dengan posisi sujud. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Rabiah, dan kemudian cahayanya menyinari seluruh rumahnya.
Esoknya ia memanggil Rabiah dengan lembut dan membebaskan, serta mempersilahkan jika Rabiah ingin tetap tinggal di rumahnya. Namun, Rabiah memilih untuk meninggalkan rumah tuannya dan memilih hidup di masjid di tempat-tempat pengajian agama, hingga mencapai tingkat kerohanian yang tinggi dan selalu melantunkan doa, "Ya Allah, aku berlindung dari hal-hal yang memalingkan aku dari Engkau, dan pada setiap hambatan yang akan menghalangi Engkau dari aku." Rabiah juga telah memutuskan untuk tidak menikah dan menyerahkan dirinya untuk selalu beribadah, bertaubat, serta menjauhi duniawi. Pemikiran Rabiah terkait dengan pernikahan yakni, akad nikah adalah hal pemilik semesta. Sedangkan diriku, hal itu tidak ada karena aku telah berhenti mewujud atau ada dan lepas dari diri. Aku mewujud atau berada dalam Tuhan dan diriku sepenuhnya miliknya. Aku hidup dalam naungan firman-Nya. Akad nikah harus diminta darinya, bukan dariku. Berikutnya poin ketiga, yaitu ada syair karya Rabiah. Rabiah tidak meninggalkan ajaran secara tertulis, melainkan ajarannya dikenal melalui para muridnya dan baru ditulis lagi. Berikut beberapa karya dalam bentuk syair yang terkenal dari Rabiah al-Adawiyah. Yang pertama ada, "Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan karena dirimu adalah keadaanmu, mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk kesemuanya." Lalu syair lainnya adalah, "Ku cintai engkau lantaran aku cinta, dan lantaran engkau patut untuk dicintai. Cintakulah yang membuat rindu kepadamu. Demi cinta suci ini, sipakanlah tabir penutup tatapan sembahku. Janganlah kau puji aku, lantaran itu bagimulah segala puji dan puji." Lalu dalam munajatnya, Rabiah sering menyampaikan, "Wahai Tuhanku, tenggelamkan aku dalam mencintaimu, sehingga tidak ada yang menyembunyikan aku selain dirimu. Ya Tuhan, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah dikunci, dan tiap pecinta telah menyadari dengan yang dicintai, dan inilah aku berada di hadirat-Mu." Cinta yang dimiliki Rabiah kepada Tuhannya begitu luar biasa dan mendalam, hingga masuk ke dalam relung hatinya, sehingga ia membuatnya hadir bersama Tuhan. Hal tersebut terungkap pada syairnya yang berbunyi, "Ku jadikan kau teman berbincang dalam kalbu, tubuhku pun biar berbincang dengan temanku. Dengan temanku tubuhku bercengkrama selalu, dalam kalbu terpancar selalu kekasih cintaku." Sampai pada poin terakhir, yaitu poin keempat, adalah ajaran tasawuf dan pemikiran akhlak dalam sosok Rabiah. Rabiah al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi perbedaan tersendiri dalam dunia tasawuf dengan pengenalan konsep mahabbah, suatu konsep pendekatan diri kepada Tuhan atas dasar kecintaan tanpa rasa takut siksa neraka dan tanpa mengharap surga, serta cinta yang tidak mengharapkan balasan. Rabiah juga dijadikan sebagai pelopor tasawuf mahabbah, yaitu penyerahan total kepada kekasih. Hakikat tasawuf ialah al-hab al-ilah atau mencintai Allah. Ia juga dipercaya sebagai tokoh sufi wahdatul wujud, yaitu menyatu raga dengan Sang Pencipta. Rabiah juga memiliki pemikiran terkait akhlak, berbagai macam pemikiran, yaitu ada taubat, ridho, cinta, hakikat, keimanan, rendah diri, dan ria. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.